Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi bertatap muka melalui Zoom ini. Kita akan membahas tentang senyawa kompleks. Nah, ini topik yang paling menarik di subbab kita, yaitu tentang kimia unsur. Saya akan share screen untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Bisa terlihat, Nak? Sudah, Bu. Oke. Adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menjelaskan konsep senyawa kompleks yang terdiri dari atom pusat, yaitu logam golongan transisi, dan ligan. Yang kedua, menganalisis tata nama senyawa kompleks. Yang ketiga, menentukan hibridisasi senyawa kompleks. Yang keempat, menentukan sifat paramagnetik dan diamagnetik suatu logam transisi. Nah, kita mulai saja. Apa sih itu ion kompleks? Nah, ion kompleks adalah, kemarin ya, di pertemuan kemarin saya sempat membahas tentang ion kompleks. Nah, ion kompleks itu tersusun dari ion logam transisi dengan sebagai atom pusat dan dikelilingi oleh beberapa ligan. Nah, jadi ion kompleks itu terdiri dari atom pusatnya adalah logam transisi dan dikelilingi oleh ligan. Nah, ligan ada dua, Nak. Ada ligan yang bermuatan dan ada ligan yang netral. Yang bermuatan biasanya muatannya itu adalah muatan negatif atau yang kita sebut dengan anion. Kalau yang netral dia tidak bermuatan. Nah, kemudian banyaknya ligan atau banyaknya ligan yang mengelilingi atom pusat atau banyaknya ligan yang diikat oleh atom pusat itu disebut dengan bilangan koordinasi. Kemarin juga sudah saya jelaskan. Apa sih itu bilangan koordinasi? Kemudian ada yang namanya muatan ion kompleks. Nah, muatan ion kompleks itu merupakan aljabar atau penjumlahan dari muatan atau biloks dari atom pusat yaitu logam transisi ditambah dengan muatan dari ligan. Jumlah muatan ligan, itulah muatan ion kompleks. Nah, ion kompleks sendiri terdiri dari adanya kation kompleks dan adanya anion kompleks. Itu ya, Nak ya. Nah, kemudian jenis-jenis ligan yang saya bilang tadi, ada ligan netral, ada ligan bermuatan. Nah, lihat, ada ligan yang monodentat, artinya dia satu. Tidak banyak dia, lihat. Ada H2O, NH3, dan A2O di sini kita sebut aqua. Aqua, amin, itu termasuk ke dalam ligan yang netral. Artinya ligannya tidak bermuatan. Sedangkan semua anion itu termasuk ke dalam ligan yang bermuatan. Nah, ligan bermuatan di sini fluor, F- itu kita ganti menjadi fluoro. Cl itu kloro, OH- itu kan hidroksida menjadi hidrokso, di mana akhirannya itu diganti dengan O ya, Nak ya. Siano, sianida menjadi siano, tiosulfat menjadi tiosulfato. Sedangkan ada ligan bidentan. Apa itu bidentan? Yaitu ligan yang dua jumlahnya. Ada etilen diamin, biasanya kalau di dalam ion kompleks itu kita singkat menjadi EN. Itulah etilen diamin. Ada ion oksalat. Oksalat itu C2O4 2 negatif. Ada dimetil glioksim atau kita singkat dengan DMG. Nah, kemudian ada ligan polidentan. Polidentan ada di etil N3-amin, etilen diamin tetraasetat. Nah, bidentan dan polidentan itu jarang, Nak. Biasanya yang kita temukan selalu ligan dalam bentuk monodentan. Nah, ini juga yang lain. Ini untuk yang lain ya. Nah, ini juga ada ligan-ligannya. Nah, lihat. Sama ya, menjadi aquo. Nah, di beberapa buku kita sebutnya itu aqua. Ada di beberapa buku lain aquo. Sebenarnya sama aja, Nak. Ada yang sebut amin, ada yang sebut amino, sama aja. Nah, ini ya, oksida menjadi okso,
Klorida menjadi kloro, jadi ingat aja dia nak, diganti O, belakangnya O. Bromida menjadi bromo. Ya, bisa dilihat ya. Yang beda di sini untuk nitrosil dan karbonil. Nah, nitrosil, NO dan CO itu dia tetap ya nak lihat. NO nitrosil, CO karbonil, itu yang beda. Nah, kita lanjutkan. Kemudian ini juga jenis-jenis ligan yang saya bilang tadi. Sama ya nak ya. Ini bidentan, dia dikasihnya senyawanya, rumus kimianya. Sama aja. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang untuk atom pusat. Nah, untuk atom pusat, kalau atom pusatnya itu berupa kation kompleks, kalau kation kompleks nanti atom pusatnya dia sama aja nak. Jadi tetap, misalnya aluminium menjadi aluminium. Kalau nanti dia atom pusatnya di kation kompleks, ini bedanya. Ini nih kursor saya. Berfungsi ya. Masih bisa didengar suara saya? Masih, Bu. Nah, jadi ini kalau dia atom pusatnya itu dalam anion kompleks. Jadi kalau anion kompleks, atom pusatnya kita ganti. Akhiran dari logamnya kita tambahkan kata at. Jadi kalau aluminium di kation kompleks, tetap aluminium. Kalau nanti dia di anion kompleks menjadi aluminat. Nah, kromium menjadi kromat, kobalt menjadi kobaltat, kuprum menjadi kuprat, gitu ya nak ya. Kalau aurum menjadi aurat, ferum menjadi ferat, plumbu menjadi plumbab, kemudian mangan menjadi manganat, molibdenum menjadi molibdat, nikel menjadi nikelat, argentum menjadi argentat, kemudian ini stanum menjadi stanat. Nah, zinc menjadi zinkat. Nah, ini untuk dia anion kompleks. Kenapa nih? Ini saya nggak bisa ya dipakai. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk penulisan ion kompleks sendiri, nah ion kompleks itu diikuti oleh ligan-ligannya. Ya, kemudian jumlah ligan ditulis sebagai indeks dan ditutup dengan kurung kotak. Kemudian jumlah muatan ion pusat dan ligan ditulis sebagai muatan ion kompleks dan tulisannya di kanan. Nah, saya tulis pakai kursor aja lah. Kenapa nih nggak bisa ini saya? Nah, kita lihat. Ini atom pusatnya. Atom pusatnya adalah si Ag. Kemudian ligannya adalah NH3 yang termasuk ke dalam ligan netral. Banyaknya ligan atau bilangan koordinasinya ada 2, maka kita untuk mencari muatan ion kompleksnya kita jumlahkan semua nak. Ini kan positif 1 ditambah 2 dikali 0. Kenapa 0? Karena ligannya merupakan ligan yang netral. Maka muatan kompleksnya adalah positif 1. Begini nulisnya. Jadi ion kompleks ditulis dengan kurung kurawal, kemudian ligannya itu dikurungkan dan diberi indeksnya. Menyatakan jumlah bilangan koordinasinya. Dan ini muatannya. Inilah termasuk ion kompleks, yaitu kation kompleks. Bisa ya? Oke, kemudian ini untuk zinc. Kita ke yang ini dulu aja, yang terakhir. Nah, ini ada krom. Krom positif 3, biloxnya positif 3. Ligannya hidroksida ada 2. Kemudian aqua ada 4. Maka untuk mencari muatan kompleksnya kita jumlahkan positif 3 ditambah 2 dikali minus 1
Minus 1-nya di sini dari muatan hidroksida. Ditambah 4 dikali 0. Karena aqua dia 0. Maka jumlahnya positif 1. Nah, ini juga termasuk ke dalam kation kompleks. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya. Katanya ion kompleks FeCN64 negatif terdiri dari ion Fe yang terikat dengan 6 ion Cn. Sedangkan ion kompleks CuNH34 kali 2 negatif terdiri dari Cu2 positif yang terikat 4 molekul NH3. Perhatikan struktur berikut. Nah, inilah strukturnya. Nah, kita belum ke penamaan ya, Nak ya. Nah, ini ada soalnya katanya. Ion pusat Al3 positif, ligannya molekul air dan ion OH-. Bilangan koordinasinya 6 dan bilangan oksidasi atau muatan ion kompleksnya minus 1. Yuk, nomor 1 kita tuliskan, Nak. Katanya ada si Al, ada Al3 positif, ya. Kita tuliskan ligannya. Ligannya ada air, gitu ya. Nah, sebentar ya, Nak. Saya mau ngambil pen tablet dulu ya. Mana tahu ada yang bisa dikirim, Nak. Oke, Miss. Sebentar, kita pakai yang ini. Bisa, oke. Berarti pen tablet saya kena jatuh tadi, Nak. Nah, kita lihat, Nak. Ada katanya si Al. Nah, Al, kita kurung kurawal untuk menulisnya. Al, kemudian ligannya itu ada H2O dan ada OH negatif. Nah, dan katanya jumlah muatannya itu adalah minus 1. Kita lihat. Katanya kan bilangan koordinasinya ada 6 ya, Nak ya. Nah, ada 6. Kita jumlahkan. Kalau di sini positif 3. Ditambah H2O-nya berapa? H2O kan 0 ya, Nak ya. Ditambah. Agar ini minus 1, maka berapa OH negatifnya harus, Nak? Minus 4, Mas. Iya, harus minus 4. Berarti OH negatifnya harus 4. Gitu kan? Minus 4. Karena kan OH itu kan minus 1, Nak. Maka harus 4. 4 dikali minus 1. Makanya dia harus minus 4. Karena tadi dibilang bilangan koordinasinya ada 6. Berarti berapa sih H2O, Nak? Kan katanya bilangan koordinasinya 6. Berarti H2O-nya tinggal 2, Miss. Benar. 2 dikali 0. Inilah rumus dari anion kompleksnya. Nah, ini biasanya kalau untuk ini tidak dibuat ya, Nak ya. Min 1 ini minus aja. Nih, OH pun dia nggak pakai negatif. Langsung OH gitu ya. Nah, kita lanjut untuk yang nomor 2. Lihat yang nomor 2. Katanya ada si Cr. Cr, kemudian ligannya ada NH3 dengan Cl negatif.
Nah, bilangan koordinasinya 6, muatannya positif 1. Yuk, sekarang kita lihat. Ini adalah positif 3 ditambah bisa banget tuh. Jatuh bentar aja tadi loh. Kau mie apa? Aku mie. Pokoknya mie pakai pecel gede, pakai telur gitu ya, Bang. Telur bulat-bulat. Nah, ini kan NH3 amin ya, Nak ya, 0. Cl itu minus 1 ditambah minus 1. Lihat, agar totalnya adalah positif 1, berarti berapa sih Cl, Nak? 2, Miss. Iya. 2 dikali minus 1. Bisa ya? Kalau Cl-nya 2, berarti berapa NH3-nya agar 6? 4, Miss. Bisa dimengerti, Nak? Bisa, Miss. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga, kita lihat yang ketiga. Ada Fe. Fe, kemudian ligannya ada Cn. Muatannya adalah minus 4. Agar di sini, ini kan positif 2. Agar totalnya sama dengan minus 4, berarti si Cn berapa, Nak? Cn kan minus 1. Berapa si Cn-nya? 6, Miss. 6. Maka di sini 6. Lanjut yang terakhir. Nah, yang terakhir ada Ag. Nah, Ag kemudian ligannya ada S2O3, tiosulfat. Kalau di sini positif 1 agar totalnya minus 4, maka berapa sih tiosulfatnya, Nak? Ini minus 1 ya, positif 1 ya, Nak? Berapa? Tiosulfatnya? Negatif 5. Negatif 5, Miss. S2O3, 2 negatif katanya. 5/2. Nah, jadi berarti kalau gitu Ag-nya kita buat 2 di sini, Nak. Kalau Ag-nya 2, berarti di sini kan jadi positif 2 kan? Maka di sini jadi berapa? 3 ya, Nak ya? 3 dikali minus 2, minus 6 kan? Bisa dimengerti? Lihat, Ag kan positif 1. Kalau tadi kita buat Ag-nya 1, nanti kan jumlahnya menjadi 5/2 gitu kan? Maka kita buat di sini, dia Ag-nya 2, maka menjadi positif 2, ditambah 3 kali minus 2. Maka positif negatif 4. Bisa ya? Nah, kita lanjut untuk kepenamaan. Nah, untuk pembentukan ion kompleks sendiri, ion kompleks itu terbentuk dari ikatan koordinasi, ikatan kovalen koordinasi. Semalam juga sudah saya jelaskan. Nah, ikatan kovalen koordinasi di mana di dalam atom pusat itu ada elektron bebas. Nah, kalau orbital kosong pada subkulit D, itulah berikatan kovalen koordinasi. Kemudian sifat magnet ion kompleks dipengaruhi oleh ada tidaknya elektron bebas. Kalau ada elektron bebas, namanya paramagnetik atau diikat magnet. Kalau tidak ada, namanya diamagnetik. Nah, makin banyak elektron tidak berpasangan, makin kuatlah sifat kemagnetannya atau sifat paramagnetiknya. Nah, geometri ion kompleks itu dapat kita tentukan secara eksperimen. Nah, ini dia. Diamagnetik itu tidak dapat ditarik magnet atau dengan kata lain dia menjauhi medan magnet. Paramagnetik sedikit ditarik magnet, artinya kekuatannya lemah. Kalau ferromagnetik itu sangat kuat ditarik magnet. Kemarin juga sudah saya jelaskan. Nah, untuk penamaan ion kompleks. Nah, ion kompleks yang pertama kita sebutkan itu adalah ligannya. Ligannya yang pertama kali kita sebutkan. Jika terdapat beberapa ligan, maka nama ligan itu diurutkan secara alfabet tanpa memandang jumlahnya. Misalnya kita ada amin, kemudian ada kloro. Ya, nah, ada amin, ada kloro. Tapi jumlahnya kita abaikan, berarti secara alfabet kita tulis dulu amin. Nah, kloro ini juga menjadi perdebatan. Di beberapa soal itu di beberapa buku ada pakai C, CH-loro, kloro, bahasa Inggris, ada juga pakai K. Nah, kita pakai yang bahasa Indonesia aja, pakai K ya.
Nah, kemudian penyebutan ligan anion diakhiri dengan akhiran O. Nah, anion itu harus akhirannya O. Berarti kita sepakat untuk ligan yang netral kita buat namanya biasa. Aqua, amin. Gitu ya, Nak ya. Kalau untuk yang anion maka kita akhiri akhirannya O. Kloro, fluoro, siano, sulfato. Begitu ya, Nak. Kita lanjut. Penamaan ligan netral sesuai nama molekul netralnya seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini dia. Untuk ligan-ligan yang tidak sederhana, penamaannya bisa disingkat. Seperti tadi, etilen diamin kita singkat menjadi EN gitu. Nah, ion oksalat menjadi OX bisa. Nah, banyaknya ligan dinyatakan dengan awalan, Nak. Kalau 2 dia di, sama seperti penamaan yang umum. Kalau 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Itu ya. Nah, kemudian ketentuan nama atom pusat. Nah, kalau ionnya ion positif seperti yang saya bilang, nama atom pusat atau logam golongan transisinya adalah namanya yang biasa, nama yang umumnya. Kalau anionnya itu dia berupa anion kompleks atau negatif, maka ion pusatnya kita tambahkan akhiran AT. Seperti yang saya bilang tadi, nah, aluminium menjadi aluminat, ferum menjadi ferat, ya, aurum menjadi aurat, gitu. Kemudian bilangan oksidasi ion pusat kita tulis dengan angka Romawi. Jadi bilangan oksidasinya kita tulis angka Romawi. Nah, saya masuk ke contoh aja langsung. Kita masuk ke contoh, saya ada soal. Sebentar. Nah, nih, saya kasih soalnya seperti ini. Ada Fe, kemudian H2O 4 kali, kemudian OH 2 kali, kemudian positif 1. Lihat, kita mau menamain ini. Ya, kita lihat. Kita kan belum tahu nih, Nak, muatan dari Fe-nya. Karena yang kita tahu Fe itu muatannya bisa positif 1, bisa positif 3. Maka caranya kita jabarkan seperti yang tadi. Lihat, H2O merupakan ligan netral. Maka ini 0, ya. Ditambah dengan OH itu merupakan ion hidroksida. Muatannya -1, kita kali dengan 2. Saya balik ya saya. 2 dikali -1. Totalnya ini harus sama dengan positif 1. Berarti berapa sih Fe-nya agar totalnya positif 1, Nak? 3, Miss. Positif Ya, 3. positif 3. Positif 3, Miss. Oke, kita sudah dapat ini. Sekarang kita namain. Penamaan yang pertama itu dimulai dari nama ligan. Kita lihat, kita punya OH. OH kan anion, maka namanya menjadi hidrokso. Nah, ini kan netral, maka tetap namanya aqua. Siapa yang duluan kita tulis? Aqua atau hidrokso? Aqua, Miss. Iya, aqua. Maka namanya kita mulai dengan ion. Kata ion jangan lupa. Jumlah dari aqua ada 4. 4 namanya apa, Nak? Tetra. Nah, ini lanjut terus ya, Nak ya. Ini spasi, kemudian tetra aqua. Kemudian jumlah dari hidrokso ada 2, berarti di hidrokso. Nah, karena ini adalah kation, maka nama dari logam utamanya atau atom pusatnya sama. Kalian boleh pakai ferum. Ferum. Kemudian berapa biloxnya? 3. Kita tulis begini 3-nya, pakai angka Romawi. Nah, boleh juga kalian pakai besi 3, boleh. Pakai ferum juga boleh. Nah, untuk ini bisa, Nak? Untuk nama yang ini bisa? Bisa, Miss. Kita lanjutkan ya, Nak. Kita lanjutkan untuk yang penamaan anion. Nah, saya punya anion kompleks Cu, kemudian OH 2 kali, kemudian
NO2 2 kali 2 negatif. Lihat. 2 negatif. Lihat. Ini ada Cu, kemudian ada OH 2 kali, kita totalkan ya, Nak. Nah, Cu kan kita nggak tahu nih berapa, maka kita jumlahkan. OH tadi kan -1 ya, Nak. 2 kita kali dengan -1, ditambah 2 dikali. NO2. NO2 itu kan nitrit. Nitrit juga -1. Benar ya? Sama dengan -2. Berarti berapa sih Cu-nya, Nak, agar totalnya -2? Positif 2, Miss. Iya, Positif 2. sekarang kita namain, lihat, ini kan sama-sama anion, maka menjadi nitrito. Nitrito dan hidrokso. Siapa duluan, Nak? Hidrokso, Bu. Hidrokso, Miss. Hidrokso. Berarti kita buat ion dihidrokso, D-nya bisa besar, dihidrokso, kemudian dinitrito. Nah, karena dia anion kompleks, logam utamanya atau atom pusatnya kita tambah akhiran at. Maka cuprum menjadi cuprat. Cuprat berapa? Cuprat 2. Sampai sini paham, Nak? Bisa ya? Mau contoh soal lagi? Iya, Mem. Oke. Iya, Miss. Ini ada K2CuCl4. Nah, ini. Ini sekarang dia ke senyawanya pula, Nak. Nama senyawanya. Kita lihat. Saya hapus aja ya yang tadi ya. Sebentar. Nah, kita hapus. Kemudian kita lihat di sini. Ada katanya, ini senyawa ya, Nak ya, sudah masuk ke senyawa kompleks. Kita belajar untuk namain senyawa kompleks. K2CuCl4. Lihat. Kalau kalian ketemu senyawa kompleks, kalian harus ionisasi dulu senyawa itu. Lihat. K golongan berapa, Nak? 1, Miss. Iya, golongan 1. Maka K muatannya positif 1. Kita ionkan menjadi 2K positif. Sama ya mengionkan caranya, ditambah. Berarti ini kan semuanya positif. Sisanya pasti negatif. Karena senyawa muatannya itu harus 0, maka CuCl4 berapa muatannya, Nak? 2 min, Miss. Iya, pintar. 2 negatif. Nah, beginilah caranya. Nah, sekarang kita mau nama ini. Ini ada kation biasa yang berikatan dengan anion kompleks. Kita mau namain. Nama yang pertama dimulai dari nama yang positif. Kita lihat, nama yang positif adalah kalium. Karena kalium golongan utama, artinya tidak perlu kita tambahin di situ biloxnya. Langsung saja kita namakan kalium. Setelah kalium, kemudian kita spasi. Sekarang kita namain anion ini. Kita lihat. Cl itu adalah kloro. Kloro muatannya -1. Dikali 4, maka -4. Nah, totalnya kan -2, Nak. Berarti si Cu-nya berapa? Positif 2. Positif 2. Iya, positif 2. Kita namain lagi. Tapi kan sekarang dia sudah bersenyawa. Tidak lagi kalian tambahin kata ion. Langsung saja. 4 adalah tetra. Cl adalah kloro. Cu kan cuprum. Karena dia anion, kita tambah akhiran At menjadi cuprat. Cuprat berapa, Nak? Cuprat 2. Bisa? Bisa ya? Kita lanjut. Kita lanjut sekarang untuk ini. Saya kasih nama dan disuruh tulis rumusnya. Pentaakuo
kemudian monokloro. Nah, kalau tidak sempat, nanti kita ke penamaan dulu ya. Nah, hari ini, besok kita lanjut lagi untuk ke hibridisasi. Pentaakuo monokloro krom. Ntar ya, nak, krom berapa nih? Nah, krom 3, kemudian heksa, tiosulfat, tiosiano, zinkat 2. Nah, ini dia, nak. Jadi saya kasih kalian namanya, kita disuruh menamain. Sekarang dibalik. Oke, lihat. Pentaakuo monokloro krom 3. Pasti ini bisa kita simpulkan, pasti ini yang positif. Benar ya? Kemudian mulai dari heksa, tiosianozinkat 2 pasti yang negatif. Kita taunya dari mana, Miss? Kita taunya dari atom pusat. Atom pusatnya ini tidak diberi tambahan AT, sedangkan zinkat diberi tambahan AT. Sekarang langsung kita tulis, lihat. Berarti menjadi, lihat, pentaakuo monokloro krom 3. Berarti apa atom pusatnya, nak? CR, Miss. Iya, pintar. CR. Akuonya ada 5. Akuo tadi, nah karena dibuatnya aqua nih ya. Aqua. Aquanya ada 5. Penta kan 5. Monokloro. Berarti berapa sih Cl, nak? 1, Miss. Iya, pintar. Cl. Nah, kita cari dulu muatannya. Cr positif 3, Cl minus 1 ditambah 0. Maka berapa muatannya, nakku? Positif 2, Miss. Pintar, positif 2. Kita tambah. Nah, kita tambahkan dengan negatifnya. Nah, negatifnya atom pusatnya ada siapa, nak? ZN, Miss. Iya, pintar. Ada zinkat, ada si zinc. Nah, dengan tiosiano. Tiosiano itu adalah SCN negatif. SCN-nya ada heksa. Berapa heksa? 6, Bu. Iya, 6. Yuk, kita totalkan. Positif 2 ditambah 6 kali minus 1. Maka berapa totalnya, nak? Minus 4, Bu. Minus 4. Iya, minus 4. Lihat, kita ada kation, kita ada anion. Dia mau membentuk senyawa. Masih ingat cara pembentukan senyawa? Bagaimana caranya, nak, kalau begini? Yuk, siapa yang bisa? Berarti Muatannya kita mau membuat total muatannya 0, nak. Maka kita cari KPK-nya agar dia sama-sama habis. Maka menjadi apa senyawanya, nak? Ayo. Ada yang bisa? Syifa? Nah, lihat. Saya ajarin. Ini kan positif 2, nak. Ini negatif 4. Agar dia habis sama-sama menjadi 0 totalnya, maka ini kan bisa kita kali 2, kan, nak? Kationnya bisa kita kali 2? Iya. Maka menjadi apa? Menjadi Cr H2O5 kali Cl 2 kali dengan Zn SCN6. Nah, inilah senyawanya. Inilah senyawanya dengan nama ini. Sampai sini bisa, nak? Untuk menamain bisa? Saya kasih lagi namanya nanti. Kalau bisa yang ini. Kita lanjut untuk menamain yang ini ya. Saya kasih contoh berikutnya. Ada Fe
kemudian NH3 4 kali, kemudian H2O, OH, Cl. Nah, ini dia nak. Lihat. Ini adalah senyawa kompleks. Lihat. Kalau kalian ketemu seperti ini, maka mana yang positif, nak? Yang positif mulai dari mana ke mana? Ion kompleksnya positif, Miss. Iya. Anion kation kompleks ini ya kan? Ini semuanya positif, tinggal si Cl lah negatif. Gitu ya. Maka kita ionisasi menjadi Fe NH3 4 kali H2O OH positif ditambah Cl negatif. Kenapa saya bisa bilang di sini hanya positif 1? Karena Cl-nya hanya 1. Cl kan minus 1. Berarti agar totalnya 0, di sini kation kompleksnya positif 1. Bisa sampai sini, nak? Bisa, Miss. Nah, sekarang tinggal kita namain kation kompleksnya. Yuk, siapa yang bisa namain kation kompleks yang di depan? Yuk, bisa saya tuliskan? Silakan, nak. Ayo, siapa? Amanda, silakan Amanda. Nah, lihat. Ini ada amin, amin. Ini ada aqua. Ini ada hidrokso. Siapa yang duluan kalian tulis? Siapa, nak? Aqua ya? Maka kita tulis dulu mono aqua, kemudian tetra amin, kemudian ada monohidrokso. Nah, berapa besinya kalau gitu? Lihat, ini adalah 0, ini 0, ini minus 1. Kalau di sini positif 1, maka besinya besi berapa, nak? 2 besi. 2, Iya, Miss. besi 2. Kita bisa pakai besi 2, besi 2. Nah, sekarang tinggal kita tulis untuk si Cl. Si Cl itu kan klorin. Kalau dia di akhir, HCl, hidrogen klorida atau asam klorida. Maka kalau di akhir seperti ini, dia menjadi ida akhirnya. Menjadi klorida. Sampai sini, nak? Bisa? Dari contoh yang saya buat bisa? Satu contoh lagi untuk penamaan. Ya, Mas, satu contoh lagi, Mam. Oke, kita buat ya, nak, satu contoh lagi. Nah, satu contoh lagi, saya buat juga senyawa. Sini saja. Senyawanya adalah Cu NH3 4 kali 3 kali dengan Fe Cn6 2 kali. Nah, ini dia senyawanya. Lihat. Kita punya senyawa ini. Berarti kan kita harus ionkan dulu. Bagaimana cara mengionkannya? Yuk, siapa yang bisa mengionkannya, nak? Saya, Miss. Iya, silakan. 3Cu NH3 4 kali 2 negatif, 2 positif. 3Cu NH3 4 kali 2 positif. 2 positif ditambah 2 Fe Cn6 Fe Cn6. 3 negatif. Oke, pintar. 3 negatif. Sekarang langsung kita namain. Yuk, sekarang kita namain. Ada yang positif, ada yang negatif. Tinggal dinamain. Lihat. Kalau gitu sebelum itu kita tentukan dulu bilox dari atom pusat. NH3. NH3 kan netral, nah, amin. Maka Cu-nya agar di sini positif 2, Cu-nya berapa?
2, Miss. Iya, positifnya jangan lupa, positif 2. Nah, Cn adalah ligan bermuatan 1, minus 1 kali 6, minus 6. Agar minus 3, maka si Fe? Positif 3, Miss. Iya, pintar, positif 3. Oke, sekarang kita namain. Apa namanya? Yuk, silakan. Siapa yang bisa? Tetraamin. Yang lain, jangan Amanda lagi. Yang lain, Nak. Yang lain boleh? Ada? Tidak ada. Ayo, silakan Amanda. Tetraamin. Iya, tetraamin. Amin ya, Nak ya. 2 kali amin. Terus? Cuprum. Iya, Apa sih, Miss? cuprum. Atau tembaga. Kenapa? Karena dia kation. Tetap nama aslinya. Boleh tembaga. Tembaga 2, spasi. Kemudian ini. Negatifnya. Heksa. Siano. Ferum. Karena negatif menjadi ferat. Ferat berapa? Ferat 3. Sampai sini bisa, Nak? Bisa ya? Nah, ini juga namanya. Yang contoh ini tidak saya jelaskan lagi karena udah ada namanya. Nah, kita ke hibridisasi, tapi sepertinya kita lanjutkan untuk di pertemuan berikutnya. Nah, untuk penamaan saya harap kalian sudah bisa penamaannya. Atau mau contoh lagi untuk penamaannya? Mau contoh lagi, Nak? Sudah cukup? Ya, saya rasa sudah cukup untuk penamaannya. Besok kita lanjutkan ke hibridisasi, kemudian ke bentuk molekulnya, dan sifat kemagnetan dari senyawa kompleks. Nah, kalian ulang-ulang lagi untuk penamaannya, banyak latihan, kemudian banyak mencoba, kalian bakal paham sendiri nanti cara menamainya. Nah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.